Bapak Kepala Seksi PAUD Kabupaten Sarawak. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabid Pak Uni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawak. Yang kami hormati Duta PAUD Kecamatan PAUD Ibu Ari Widayati. Yang kami hormati Ketua PAUD Kecamatan PAUD, Ketua PTK, Bunda-bunda PAUD, para kepala sekolah, para teknik, para orang tua semuanya yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun kondisi yang agak kurang agak risih, saya tengok ini di belakang pasar, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada niat kita pada hari ini. Ya Bu, yang di belakang masih ada Bu? Masih ada. Shopping ini sudah banyak balik, tinggal badan dari sini. Terima kasih. Bu, jangan pergi ya. Ya, kita lepaskan dulu. Ya, selamat datang untuk Ibu Camat. Ibu Camat ini kebetulan ada letting saya ulang. Kebetulan baik. Tapi waktu itu saya nengok ini bakal pemimpin masa depannya. Ya. Nah, itulah dengan saya dengan dia pidato kan, kalau guru suruh pidato udah selesai, kalau ada batas waktu udah. Iya, makasih Bu Camat. Semoga selamat ya sampai tujuan. Kira-kira kita bisa lanjut Bu? Lanjut. Kita tidak perlu panjang waktu kan? Sudah jam 11:06. Jadi saya izin dulu untuk Pak Kabid dan semuanya. Sebenarnya bukanlah tidak pantas mungkin disebut sebagai seorang tutor narasumber, tetapi pada kesempatan ini detik saya ini izinkan saya kalau berjalan dulu sepatah, berjalan dulu selangkah. Ya Bu ya, tidak apa-apa kan? Jadi bukannya ke tari saja, ke tari jalan ke ladang, bukannya kemari saja, karena ada maksud yang nak saya sampaikan. Benar. Apa yang disampaikan pada hari ini adalah sesuai dengan yang telah disampaikan tadi terdahulu oleh Pak Kabid PAUD, berikut tadi oleh Ibu Ketua Ibu Bunda PAUD Kecamatan. Orang ini sudah menyinggung semuanya tentang tata cara, tentang pola asuh yang baik, bagaimana menjadikan anak-anak kita ini yang baik. Tadi Ibu Bunda PAUD Kecamatan banyak masuk sebenarnya, dia tidak nyebutkan ini menderita, tetapi apa yang diarahkan tadi kan arahnya untuk yang baik-baik, semuanya itu. Jadi apa dah hidup ni barang kau rusak apa salah dan lepas lubang dengan anaknya ya, jadi tidak ada connect, habis ada ketemu barang. Izin ibu-ibu, saya mau tengok yang sebenarnya, yang wali, yang orang tua yang mana nih? Boleh saya minta angkat tangan sebentar? Ibu-ibu yang wali murid,
Oh, dari barisan kedua ke belakang banyak orang tua ya. Terima kasih. Maksudnya orang tua mereka. Saya tak bilang itu orang tua semuanya masih muda-muda kok. Tapi orang tua murid maksudnya. Bunda-bunda hebat kalau begitu. Hari ini saya dihadapkan dengan bunda-bunda yang super hebat di Kecamatan Paut. Sudah 10 kecamatan keliling 9 10 sini. Nah, semuanya kita ditemukan dengan orang-orang hebat. Orang hebat ini adalah produk orang tua hebat masa lalu. Kita ini adalah produk pada masa lalu. Kita patut bersyukur punya orang tua yang super hebat, sehingga hari ini kita bisa seperti ini. Ya, apapun kapasitas kita pada saat ini adalah yang terbaik bagi kita. Ini adalah sudah mungkin bagian juga dari takdir. Jadi mohon izin kalau saya bicara agak kurang pas nanti Bu. Kalau ada yang nggak merasa asing, saya ini sebenarnya orang Paut ini juga. Pasti udah tanya masa obat bagi orang Paut kemana? Saya 3 tahun hidup di Paut itu, dari 94 sampai 97. Dari situ. Mungkin belum lahir ya. Ada banyak belum lahir Bu. Saya tinggal di situ 3 tahun Bu. Kalau memang kita menggunakan operatornya ditahan cepat. Pertama saya minta kemana data masalah intervensi stunting. Saya bukan bilang orang stunting nih, data. Kemarin sudah ada formatnya, sudah dikirim semua. Itu kan cuma isi jumlah. Kok sudah 2 minggu saya belum terima nih. Keterlaluan itu. Ini datanya gunanya bukan untuk di ruangan, ini datanya nanti ini kabupaten. Ada data permintaan itu orang tua yang sudah mengikuti kelas parenting. Ada data anak 2 sampai umur usia 2 sampai 6 tahun. Cuma minta itu dari kemarin kok. Enggak, muncul. Aneh gitu. Kita ini bekerja dengan sistem, dengan teknologi. Kok lebih lambat daripada zaman bahola dulu? Kalau zaman bahola surat-suratnya sudah cepat dulu. Itu saya minta. Kemudian terkait dengan data dapodik juga di sekolah, mohon data kita validasi. Jangan ada lagi yang setengah-setengah data di dalam. Kita itu data itu sinkronkan. Valid benar datanya baru kita sinkronkan. Nanti ini per 31 Maret. Data COVID lagi. Orang ambil data nanti. Kalau kita udah juga siap, terima hasil. Kemudian itu tadi stunting, data intervensi stunting itu diminta sekarang. Kita ini seolah ini jadi lokus sasar lokus tadi ini. Kita minta data itu nanti akan melihat berapa persentase daripada orang tua yang anaknya ada di PAUD, nanti yang sudah mengikuti kelas parenting, yang belum. Karena ada peran kita di sana terkait dengan stunting itu. Stunting itu sebenarnya anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, anak kalau kasar itu kurang gizi, kerdil. Di sini nggak masuk. Bukan tidak ada di Singapura, tetapi karena ada kriteria yang menyatakan wilayah itu masuk stunting. Kalau menurut WHO keluar di atas 20%,
desa. Kebetulan Pemda Semarang mengatakan 10 lokus untuk tahun ini sasaran intervensi stunting ini ada di Kecamatan Limun, Pelawang, sama Tempe. Tapi kita data kita semuanya sebentar. Sepakat ya Bu, yang prasekolah tadi tolong sampaikan ke semua operator kalau terkait yang rapotik tadi rapikan gitu. Data yang stunting tadi, intervensi stunting tolong cepat. Kami tunggu ini bakal ditunggu benar lagi kita. Tidak bisa main-main gitu dengan data. Kemudian terkait dengan izin operasional, ini juga untuk teknik prasekolah atau operator yang hadir. Jangan sampai ada yang tidak aktif. Saya sudah menemukan beberapa lembaga yang izin operasionalnya itu tidak aktif lagi. Ada yang dari 2016, mohon maaf. Ini jadi permasalahan bagi saya sekarang. Bahaya. Jadi tahun ini saya minta kalau masih 2 bulan urus. Berarti rata-rata ini adalah orang desa Karamandapo. Ada yang dari Bau? Ada yang dari Bau? Ibu tinggal di Bau? Pengedaran. Yang dari wilayah ini ada mana Ibu itu? Yang daerah dalam Bu? Ya. Ada mana dari speaker? Ya. Sekomsa. Ada. Alhamdulillah. Dan sebenarnya tadi kehadirannya sudah berapa persen tadi Gus? Dikira saya ada yang dari dalam sono dulu dengan wilayah yang jauh. Nah, berarti kita bisa saling informasi dulu. Kadang Bu yang di sharing group tuh ada yang nengok, ada yang udah kaisnya, nah, lewat, karena yang lain grup lain. Namun di tengok grup di HP, malah bersakit kepada aku. Ianya, mohon maaf kalau saya lambat, misalnya lambat balas, ada apa penting. Tambah banyak urusan dinas, tambah banyak lagi yang urusan pribadi masuk. Ada penyakit kepala. Sementara kita tidak bisa dipisahkan Bu, antara dinas dengan pribadi. Kalau sumpah kita, janji kita yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tapi yang tersebut mak awak tetap parah yang sakit itu, karena ada lagi negara Bu, dijual bayar saya, iya kan? Menanak mengais dari situ, pendidikan anak membentuk karakter di era milenial. Maka kami menunjukkan kami bilang itu di judul itu orang tua hebat. Kita produk-produk orang tua hebat masa lampau, kita mendapat beban tugas kita. Pertanyaannya, mampukah kita mencetak manusia-manusia hebat di masa yang akan datang? Kan gitu. Kita hebat rasanya, hebatlah bagi kita, hebatlah rasanya pada saat itu. Ini adalah produk orang tua hebat masa lampau. Pertanyaannya, mampukah saya mencetak manusia hebat di masa yang akan datang? Kalau anak banyak, ada yang 4 mungkin, sini ada yang 5 mungkin Ibu nih. Ada tak yang 5 Bu? Ada Bu ya? Hebat Bu, super hebat. Ada tak yang 2 sekali meletus Bu? Ada Bu? Iya. Siapa Bu? Ibu dari mana? Karamandapo. Kembar semuanya? Semuanya putri atau putra? Oh, sepasang ya. Alhamdulillah Bu, luar biasa. Pak Kabin, jangan negara mentari we. Ada Pak Kabin ini 2 Bu, maka saya tanya tadi. Dia ada punya putra, kedua-dua kak lanang. Nah, anak yang pertama putri, nah yang kedua ini 2 orang kembar. Itu saya tanya tadi, hebat.
Dia ada pasal dia laki-laki semua. Saya kemarin saya mama no beda dong. Tak lah anak saya besok kok ada untuk sawitnya jatuh kereta. Mungkin ukuran suksesnya di situ. Ada. Mungkin ada yang ukuran suksesnya yang punya mobil dan truk 30 D. Kan itu. Nah, doa-doa ini Ibu, maunya kita ini, harapan-harapan daripada orang tua ini, dia tidak akan tercapai kalau prosesnya tidak pas. Kita minta anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetapi apa? Anak ini didiknya lain orang, lain awak. Ada. Anak kita mungkin anak orang ini menjadi anak solehnya mana? Kalau dulu di sekolah ada PMP untuk yang musik. Kebiasaan yang kita lakukan, ibu-ibu lakukan di rumah akan dicontoh oleh anak-anak kita semua. Nah hati wak berau. Nah, singkok-singkok adalah itu. Kalau nyalakan kadang-kadang goyang. Saya gitu. Tapi kalau yang masih umur 22 tahun malah kan dorong kendaknya lah gitu. Nah, jadi apa tujuan kita hari ini? Tadi disampaikan oleh Kadut, menyatukan persepsi yang diterapkan di lingkungan kelompok bermain TK dengan pola asuh orang tua yang ada di rumah. Di TK ini yang mengajarkan kok. Nah, setiap ketemu salam. Kalau nggak pergi salam pamit. Tapi kalau di rumahnya tanah hidup kita ini di rumah tangga ini sehingga nanti bisa menghasilkan produk-produk unggulan di masa yang mendatang, menunggu generasi kita yang soleh dan soleha yang katanya sukses di dunia, nanti surga menanti di akhirat. Dia tetap landasannya balik aja agama sana. Ada tambahan nanti, mungkin ada tambahan materi dari kami yang kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih PAUD Kabupaten Sarawangun yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya Ibu-Ibu ya, berdasarkan materi yang telah Bapak sampaikan tadi, atau mungkin ada pertanyaan yang agak melenceng dari materi tapi masih seputaran tentang mendidik anak, tentang parenting, dipersilahkan. Bagi wali murid yang ingin bertanya, boleh acungkan tangan, ditunggu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa lihat soalnya warna. Di sini perkenalkan nama saya Titin Jamila, selaku wali murid dari TK PAUD Kasih Bunda Desa Batu Ampar. Di sini saya bagaimana cara agar anak bisa memiliki rasa percaya diri dalam mengungkapkan atau mengeluarkan rasa kreativitasnya, padahal anak memiliki skill atau kemampuan. Namun anak di sini tidak berani untuk mengungkapkan atau mengeluarkan apa yang ada dalam benaknya saat itu. Saya rasa itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin nanti pertanyaan saya ini mungkin akan ada salah satu dari ibu-ibu yang ada di sini mungkin yang sama lah ya kasusnya seperti yang ingin saya tanyakan. Kebetulan memang anak saya yang pertama itu dia sekitar umur 15 atau 16. Tetapi walaupun umur 15 atau 16, saya rasa mungkin kasusnya akan ada terdapat dengan anak-anak yang 1 sampai 6 di sini. Jadi anak saya itu Pak, dia laki-laki tapi sangat pendiam Bapak, sangat pendiam sekali. Dia sukanya main kamar. Dulu waktu dia sekolah MTS di sini, kalau sekarang anak saya sudah Aliyah kelas 10 di madrasah di pondok pesantren Muara Bungur ini Al-Azhar. Jadi kalau dulu sewaktu dia MTS di sini di MTS 4 Salamun, itu kalau selain sekolah, karena saya takut anak saya ini terlalu banyak bermain gadget, itu saya kasih dia waktu kelas 7 les komputer Bapak. Kelas 7 dia les komputer. Kelas 8 anak saya leskan di GO selain sekolah. Les di GO, kemudian kan ada jadwalnya tidak setiap hari. Kalau tidak ada jadwal dia di GO, anak saya ikut Kempo di GO, ikut Kempo. Kalau masih ada lagi kelebihan waktunya, anak saya antarkan ke rumah imam di desa kami. Anak saya untuk belajar ngaji sampai hari Minggu pagi sampai sore, makan siang di sana, sholat zuhur di sana, asar di sana bersama Bapak Imam. Nah itu kegiatan anak saya. Ini yang ingin saya tanyakan, anak ini mungkin pintar. Kenapa saya katakan pintar? Saya agak speechless, agak kaget. Waktu kelas 2, kelas 8 ya kalau kita sekarang, kalau zaman saya dulu kelas 2 MTS ya Pak ya. Waktu kelas 8 itu anak saya ada salah satu nilai mata pelajaran bidang studinya yang saya pikir benar-benar sempurna. Itu tidak tahu entah gurunya yang salah kasih nilai atau memang anak saya memang benar-benar bagus nilainya. Itu bahasa Inggrisnya 100 Pak. Kemudian waktu Yaman ini baru sekian bulan, kan karena di sana tahfiz, baru sekian, belum sampai 1 semester, ada lomba tahfiz tingkat nasional. Alhamdulillah anak saya ini tadi yang pendiam ini tadi mendapatkan juara 3, harapan 3 tingkat nasional. Tetapi saya lihat karena anak saya ini terlalu pendiam, motivasinya kelihatannya sepertinya sangat kurang Bapak. Contoh misalnya seperti sekarang, kalau misalnya saya sering menjenguk dia ke pondok, itu saya tanya, saya gimana? Udah betah belum di pondok? Gitu. Biasa kan Pak, kalau anak-anak baru mondok itu kan biasanya masih kurang-kurang betah. Itu jawaban anak saya Bapak dengan wajah yang flat, yang datar, kayak gitulah. Dan saya tidak bisa membaca ekspresi wajahnya. Kayak gitulah yang dia katakan ini sebenarnya betah atau tidak betah. Tapi kalau misalnya dibilang tidak betah, dia betah, dia belajar dan tadi dibuktikan dengan prestasi yang dia dapatkan gitu. Cuma mungkin karena anak saya pendiam, tidak heboh seperti teman-teman yang lain, saya jadi bingung gitu. Ini yang sebenarnya betah atau tidak? Nah pertanyaan saya untuk memotivasi, bagaimana caranya untuk memotivasi anak saya ini supaya dia itu kalau belajar itu gairah gitu loh Pak. Ibarat kata orang seberang pulau kita tuh ada gregetnya dalam belajar, semangat 45 mungkin kalau kata kita dulu ya kan Pak. Tentu orang tua juga kalau melihat anak yang malas-malasan agak khawatir mungkin kan Pak ya. Sebenarnya anaknya pintar, mungkin juga kalau memang anak saya tadi ada gairahnya, ada gregetnya, mungkin ini prestasinya bisa lebih dari yang sekarang loh. Mungkin pikiran saya seperti itu mungkin kan Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Terlepas dari usia anak saya yang 15 hampir 16, yang tingginya sudah 172 cm melebihi saya, mungkin ada juga anak-anak ibu yang di belakang ini yang sama kasusnya seperti anak saya. Demikian pertanyaan saya. Mohon maaf ya Pak kalau kepanjangan. Terima kasih. Bisa langsung dijawab ya Pak ya? Baiklah. Langsung.